Pada pertemuan 10 kita akan membahas CSS atau Cascading Style Sheet yang dalam artian bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa lembar gaya. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dari suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup atau biasa disebut sebagai markup language. Jadi simpelnya dapat diartikan dengan CSS ini kita dapat mengatur tampilan atau desain dari suatu halaman HTML. Dengan menggunakan CSS kita dapat menerapkannya ke beberapa hal seperti perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan huruf, warna, ukuran, background, kemudian ada ukuran font dan lain sebagainya dengan elemen-elemen seperti colors untuk warna, kemudian fonts untuk huruf, size untuk ukuran, dan juga ada spacing atau jarak yang disebut sebagai styles. Pada prinsip kerjanya, CSS atau Cascading Style Sheet ini juga dilakukan dengan meletakkan styles yang tadi sudah disebutkan ya, elemen-elemennya tadi yang berbeda pada layer atau lapisan dari satu dokumen. Misalnya kita harus membuat CSS, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan dari bahasa markup language atau HTML-nya. Terdapat 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Yang pertama ada external style sheet, di mana pada aturan ini CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML-nya. Kemudian nanti ditambahkan kode untuk pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML. Nah, jadi nanti kita udah siapkan HTML-nya, kemudian kita panggil. Nah, contohnya di sini ada href, terus ada sama dengan tanda petik style.css. Nah, di mana pada kode ini nantinya akan dilakukan pemanggilan terhadap file CSS dengan format .css. Kemudian yang kedua ada penerapan dengan internal style sheet. Jadi aturan CSS-nya ini ditulis pada bagian head ya di dokumen HTML-nya dengan menggunakan tag style. Nah, jadi bisa dilihat di sini di slide teman-teman bagian head, kemudian ada title, style, types. Nah, ini merupakan aturan dari kode CSS yang kita masukkan dalam satu dokumen. Dan yang terakhir yaitu inline style sheet. Nah, pada aturan yang terakhir ini CSS dituliskan langsung pada tag HTML. Jadi bukan pada head, tapi sama-sama dalam satu dokumen yang akan diatur ya tampilannya menggunakan atribut style seperti yang ada di contoh di slide teman-teman berikut ini. Jadi ada style, kemudian kita masukin teksnya, terus mau alignnya misalnya ini kita pakai yang justify, jadi paragrafnya akan diatur secara justify gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas sintak CSS, di mana pada aturan CSS sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada selector, kemudian yang kedua ada declaration. Nah, bagian selector ini biasanya merupakan tag dari HTML, ID, dan class ID. Pada bagian depan nama selector biasanya menggunakan tanda hashtag atau tanda pagar. Nah, untuk kelas menggunakan tanda titik depan di nama selector. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk declaration yang kedua ini berisi aturan CSS yang terdiri dari properti dan nilai atau value ya, yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Pada setiap aturan CSS harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk contoh sendiri di sini di declaration ada 2 aturan CSS yang kita gunakan, yaitu color dan font size, di mana pada value-nya color ini kita memasukkan misalnya warna biru, maka kita tulis color titik 2 blue. Jangan lupa menaruh tanda titik komanya. Begitu juga dengan font size. Kita masukkan font size titik 2, kemudian value-nya berupa ukuran dari font size-nya, misalnya 2 pixel ini. Seperti itu ya. Pada selector ID dan class CSS, nah ditandai dengan tanda pagar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti contoh penulisan berikut, di mana kita masukkan hashtag kemudian teks sebagai selector ID-nya. Kemudian pada penggunaan script HTML nanti kita panggil dengan bagian PID.
sama dengan 这一 teks. 次 我 Untuk 真的睡着 menerapkan 了。 color blue dengan format font family Calibri tadi di script HTML yang kita buat. Berbeda dengan yang sebelumnya, pada kelas CSS kita menggunakan selector class yang ditandai dengan tanda titik. Nah, kalau tadi kan kita pakai hashtag ya atau tanda pagar. Kalau di sini yang bagian kelas kita menggunakan tanda titik. Nah, jadi saat penggunaan di HTML kita bisa memanggil dengan body class sama dengan kelas dari selector yang kita buat di CSS sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas pseudo class, di mana pseudo class ini merupakan kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Nah, terdapat beberapa tipe dari pseudocode. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan link. Seperti satu ini, link yang merupakan style default pada sebuah link yang memiliki href ya. Kemudian terdapat juga hover, style yang ketika kursor mouse berada di atas sebuah link. Kemudian ada active, yaitu untuk style ketika sebuah link diklik dalam keadaan aktif. Dan ada juga visited, yang dimana style ini digunakan untuk sebuah link yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi pada visited ini biasanya sudah tersimpan di cookies pada browser yang sama. Dimana pada posisi elemen ini nantinya memilih elemen pertama dari sebuah jenis tipe tag, kemudian ada terakhir last of type yang berlawanan dengan sebelumnya ya. Selanjutnya untuk praktikum kalian bisa mencoba dari slide yang ada di 3 halaman terakhir ya. Nah, di sini misalnya disiapkan untuk teks editornya. Kemudian kita akan membuat 2 file. Yang pertama dengan format CSS, kita simpan di htdoc. Kemudian kita masukkan dengan nama folder yang baru. Nah, di sini kita tuliskan modul underscore web 1 dengan nama file yang pertama yaitu style underscore css.css. Selanjutnya kalian bisa menuliskan untuk script yang ada di slide seperti ini contohnya dari penggunaan pseudo class link. Kemudian ini merupakan contoh dari penggunaan pseudo class element. Setelah itu kita siapkan kembali di dokumen yang berbeda dengan membuat file baru dan juga memasukkan pada folder yang sama yang telah kita buat di htdoc sebelumnya di modul underscore web 1. Kita berikan dengan nama latihan underscore css.html. Untuk scriptnya bisa kalian ikuti atau bisa dilihat di slide ya. 这一次我真的睡着了。 di mana pada bagian ini kita menerapkan external style sheet yang kita panggil dari dokumen style underscore css.css sebelumnya kita buat ya. Jadi kita panggil dengan href, kemudian kita masukkan nama file tadi.
这一次我真的睡着了。Jika sudah selesai, kita buka hasil dari dokumen yang telah kita buat sebelumnya di web browser. Nah, misalnya di sini, kalau misalnya udah jadi,